Let's go. Yeah, I'm liking that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun tahun 2022. Ya, kita yang tinggal di Madiun ataupun di Ponorogo atau di Ngawi ataupun di Magetan bingung mau kuliah di mana, maka dari itu silahkan bergabung dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Oke, apa saja sih sebenarnya persyaratan dan juga kira-kira tanggal berapa kita bisa mendaftar, persyaratan apa yang harus dibawa, dan kemana kita harus membawa persyaratan kita. Maka dari itu ikuti video saya pada tutorial untuk pendaftaran mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama ya. Oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita berbagi informasi juga mengenai jurusan yang ada di Stainu Madiun. Oke, apa saja jurusan yang bisa dipilih oleh teman-teman yang ingin mendaftar ke Stainu Madiun? Di Stainu Madiun itu ada dua pilihan jurusan. Ya, yang pertama jurusan tarbiyah dan yang kedua yaitu jurusan syariah. Ya. Untuk penjelasan lebih mendalam tentang apa itu jurusan tarbiyah dan juga apa itu jurusan syariah, nanti akan saya berikan infonya, profil-profilnya dan juga prospek lulusan yang dihasilkan dari kedua jurusan ini. Maka dari itu tetap ikuti video ini sampai akhir. Oke. Ketika kalian mendaftar, bisa mendaftar melalui scan barcode yang di samping ini, dan juga kalian bisa kontak person langsung kepada yang pertama Mas Joko ya, 0857 0685 3347, ataupun Bu Koni dengan nomor 0812 3979 ya. Ketika ada pertanyaan mengenai info pendaftaran mahasiswa baru, maka silahkan kontak ya, silahkan kontak beliau-beliau yang standby di sana, terutama yaitu Mas Joko ini yang standby di sana, ataupun mengenai lebih dalam lagi itu bisa langsung ke Bu Koni. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya pendaftaran dimulai kapan sih? Ya, dari gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, atau bahkan kita mau ambil yang gelombang khusus ya. Di sini ada gelombang khusus, itu diselenggarakan atau dibuka pada tanggal 21 Februari sampai 21 Maret 2022. Adapun pengumuman daripada gelombang khusus ini itu 25 April 2022. Nanti dilakukan juga daftar ulang ketika sudah ada pengumuman, itu tanggal 26 sampai 31 Maret 2022. Apa sih kita untungnya mendaftar pada gelombang khusus ini? Keuntungan dari gelombang khusus ini itu adalah bebas biaya pendaftaran ya, artinya ketika mendaftar memberikan persyaratan-persyaratan, kita bawa ke kantor Stainu Madiun, kita serahkan ke Mas Joko atau Mbak Dia, itu kita bebas biaya ya, artinya itu tidak membayar untuk pertama kali mendaftar ya. Jadi itu yang dinamakan gelombang khusus ya, bebas biaya pendaftaran. Adapun gelombang 2 itu dilaksanakan atau dibuka pada tanggal 22 Maret sampai 22 Mei ya. Nah, perbedaannya apa dengan yang khusus tadi? Kalau gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3 itu calon mahasiswa baru itu diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran. Ya, jadi kalau gelombang khusus itu tidak membayar biaya pendaftaran, kalau gelombang 1, 2, dan 3 itu membayar biaya pendaftaran.
Ya, jadi kalau kita total akumulasi semua dari gelombang 1 sampai gelombang 3, maka selesai pendaftaran mahasiswa baru itu dari tanggal 21, ketika kita hitungnya dari gelombang 1 ya, 22 Maret sampai 21 September 2022. Maka dari itu buruan kita ambil yang gelombang khusus ya, yang bebas pendaftaran dan juga tidak membayar sepeser pun ketika kita mendaftar. Oke, selanjutnya syarat yang harus dibawa apa saja? Kalian persiapkan yaitu legalisir ijazah. Ya, ini sangat penting sekali ya. Yang terpenting itu adalah kalian memberikan fotokopi ijazah berjumlah 4 lembar dan itu sudah dilegalisir. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu yaitu fotokopi KTP, ini juga sangat penting sekali ya. Urutan teratas dari setelah ijazah itu adalah fotokopi KTP yang berjumlah 4 lembar. Jadi bisa dipersiapkan dulu sebelum kalian mendaftar ya. Bawa dulu berkasnya, berkas-berkasnya itu dipersiapkan. Nanti setelah itu silahkan kalian WA Mas Joko ataupun Bu Koni lalu berangkat ke kantor dan memberikan persyaratan-persyaratan ini. Selain itu juga ada lembar SKHU 4 lembar, fotokopi KK 4 lembar, scan dokumen asli. Ini scan yang berupa online ya. Jadi bisa saja nanti kalian diminta untuk mengupload data online untuk keperluan arsip. Tetapi yang terpenting dari itu semua itu adalah silakan bawa ijazah SMA atau sederajat 4 lembar yang dilegalisir dan juga fotokopi KTP. Berkas silahkan dibawa langsung ke kantor, lalu kalian akan menerima formulir untuk diisi. Formulir ini berisi pendaftaran pribadi, nama, info pribadi ya, nama orang tua dan sebagainya. Biasanya ya bisa langsung dicek langsung aja di kantor ketika kalian mendaftar. Oke, selanjutnya ketika mengisi formulir itu juga ada di sana pilihan ya, pilihan jurusan yang akan diambil ataupun prodi yang diambil, prodi apa saja nanti ya. Dan biar tahu saya sebenarnya masuk di prodi apa, inginnya juga jadi apa dan sebagainya, maka bisa disimak video saya nanti sesi-sesi agak terakhir tentang profil jurusan atau profil prodi. Oke, fasilitas apa ya yang sebenarnya kalian dapatkan nanti ketika masuk di Stainu? Insya Allah nanti ada pertama jaringan wifi kampus yang bisa dipergunakan mahasiswa ya. Bebas uang gedung, artinya nanti untuk registrasi atau biaya SPP itu bisa kalian tanyakan langsung ke pihak panitia ya, entah Mas Joko atau Bu Koni secara WA ataupun langsung ketemu. Oke, lokasi kampus di jantung kota Madiun ya, jadi dekat dengan Stadion Wilis, artinya yang berada di kota Madiun ataupun di bagian Magetan yang sedikit dekat dengan kota Madiun itu saya kira lebih dekat untuk ke kampus Stainu. Kita sediakan juga ada perpustakaan, laboratorium komputer, PIAUD dan sebagainya ya, multimedia dan sebagainya. Oke, terus selanjutnya sekarang kita berbicara tentang profil per prodi ya, atau jurusan bisa ya, profil per prodi. Apa saja sih profil per prodi itu? Kita ketahui bahwa jurusan tarbiyah atau pendidikan Islam itu mempunyai 2 program studi. Jadi jurusan itu punya cabang lagi ya di bawahnya setelah jurusan pendidikan, yaitu pendidikan apa? Nah, itu masuk kepada program studi. Nah, kalau sudah masuk pada program studi, maka di jurusan pendidikan itu ada 2 program studi yang bisa diambil. Pertama yaitu pendidikan bahasa Arab, yang kedua yaitu pendidikan Islam anak usia dini. Oke, adapun yang di jurusan syariah dan ekonomi Islam itu juga
mempunyai turunan 2 program studi. Program studinya yaitu ekonomi syariah dan yang kedua hukum ekonomi syariah atau biasa disingkat dengan HES. Kalau ekonomi syariah itu ES. Kalau pendidikan bahasa Arab itu PBA. Kalau pendidikan Islam anak usia dini itu PIAUD. Oke, lanjut. Untuk prospek ya tarbiyah tadi yang pendidikan bahasa Arab itu kita bisa jadi apa sih? Nah, itu mesti kita tahu sebelum kita masuk dan memilih program studi yang akan kita ambil nanti di kampus Stainu Madiun. Oke, yang pertama yaitu kalian bisa menjadi guru bahasa Arab. Ya, jadi yang ingin menjadi guru bahasa Arab di SMA, MTS atau dimanapun itu bisa memilih program studi ini. Dan juga kalian bisa menjadi pendidik ya, mohon maaf itu pendidik, bisa jadi guru, manajer atau mungkin tentor bahasa Arab. Artinya kalian membuka kursusan mungkin tentang bahasa Arab, atau mungkin kalian juga menjadi guru ngaji ya. Saya kira dasar daripada bahasa Arab pun juga bisa dipergunakan untuk belajar mengaji karena hubungannya dengan keterampilan membaca ya, keterampilan membaca bahasa Arab itu bisa diwujudkan dalam bentuk guru madrasah diniyah. Itu jadi guru-guru madrasah dunia ketika ingin ambil program yang ada di Stainu maka ambillah PBA kalau ingin mengembangkan madin kalian sendiri. Oke, bisa jadi juga kalian penerjemahan buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya, atau mungkin kalian penerjemah daripada native speaker ya, ketika ada orang bule mungkin ya, ketika ada orang bule Arab yang masuk di lingkungan kalian maka kalian bisa menjadi penerjemahnya. Itu bisa digunakan juga itu ya, pendidikan bahasa Arab ini. Jadi kita tidak hanya ngomong tentang formal tetapi bisa juga pendidikan bahasa Arab ini digunakan untuk non formal. Oke, terus bisa juga kalian travel haji atau umroh. Nah, ini banyak sekali ya orang-orang yang sudah menjadi mengadakan travel haji dan umroh ini untuk yang tentunya ini bisa bahasa Arab ini rata-rata ya, karena ini ada hubungannya dengan orang Arab juga. Maka dari itu bisa saja dia juga jadi guide ya, biasanya itu pemandu wisata, terutama ketika nanti membuka usaha travel haji atau umroh maka kita bisa menjadi guide ya, kita bisa menjadi pemandu haji dan umroh ketika ada kegiatan haji ataupun umroh ya yang dilakukan. Itu kita sangat sekali bisa kemungkinan di sana juga. Oke, kita juga bisa Islamic parenting ataupun motivator. Kita bisa juga itu menjadi pelatih ya, pelatih guru-guru, mungkin guru-guru TK, guru-guru MI, guru SMA yang masih dalam tanda kutip itu belum bisa membaca Al-Quran atau belum bisa membaca bahasa Arab dan sebagainya. Itu bisa saja kita menjadi pelatih mereka. Oke, bisa menjadi PNS, penulis buku bahasa Arab dan sebagainya ya. Nah, penulis buku bahasa Arab mungkin kalian punya tulisan-tulisan yang luar biasa yang tentu butuh ditranslate ke bahasa Arab, maka penting sekali kalian masuk di pendidikan bahasa Arab. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita prospek ke pendidikan Islam anak usia dini atau biasa ini kita sebut dengan guru TK atau guru PAUD. Seperti itu. Apa kira-kira jadi apa sih kalau kita masuk PIAUD nanti? Kita pertama bisa jadi guru TK ya, guru RA, guru Paigub dan sebagainya ya. Saya kira itu sangat umum sekali itu di pendidikan Islam anak usia dini, terutama yaitu di pendidikan Islamnya ya, yang biasanya jarang ada ini. Kebanyakan kan guru TA itu berasal dari pendidikan anak usia dini, tidak ada Islamnya di sana. Tapi khusus di Stainu itu ada pendidikan Islam ya. Oke. Terus yang kedua, tutor anak usia dini. Jadi jika ingin menjadi tutornya anak kecil-kecil itu maka bisa masuk di sini juga.
guru anak berkebutuhan khusus, dosen PIAOT kalau ingin melanjutkan di jenjang yang selanjutnya ya. Pekerja sosial membantu anak terlantar, artinya kita mempunyai kemampuan untuk memanajemen anak-anak yang mungkin dia tidak mempunyai biaya untuk pendidikan dan sebagainya, maka kita bisa membuat wadah ya kan untuk mendidik anak-anak tersebut ya. Ini adalah bantuan sosial ya. Makanya di sini tulis pekerja sosial. Terus kepala sekolah, playgroup TK oke ya, bisa jadi nanti kalian setelah jadi guru bisa menjadi kepala sekolah itu. Oke, konselor anak, usaha bidang edukasi anak, pemilik usaha, ini artinya ada hubungannya dengan perekonomian juga ya. Kalian bisa membuka usaha untuk wahana bermain anak yang tentunya ini ada sedikit sentuhan edukasinya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Gelar lulusan tarbiyah ini itu SPD atau biasa secara panjangnya yaitu sarjana pendidikan. Apapun itu, baik PBA ataupun PIAOT, itu semuanya sarjana pendidikan gelarnya. Oke, kita lanjutkan di prospek hukum ekonomi syariah. Maka apa sih kita nanti kalau masuk di hukum ekonomi syariah mau jadi apa? Nah, itu bisa dilihat di sini, bisa jadi legal officer ya, atau membidangi masalah hukum di sebuah kantor atau perusahaan tertentu ya. Jadi kalian diposisikan sebagai orang yang membidangi masalah hukum di sebuah kantor. Yang kedua yaitu drafter kontrak bisnis syariah ya. Bisa aja kalian nanti membuat draft kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah ya, yang dipercaya orang. Mungkin kalian disuruh untuk membuat draft kontrak. Nah, ini sangat bagus sekali ya, prospek yang luar biasa juga ini. Bisa menjadi karyawan perbankan juga. Oke, ini perbankan ini biasanya ada juga yang dari entah hukum ekonomi ataupun ekonomi Islam, nanti itu bisa jadi perbankan juga. Oke, syariah compliance yaitu mengawasi suatu perusahaan berbasis syariah. Oke, dewan pengawas syariah, bisa juga kalian jadi dewan pajak ya, bisa juga advokat, konsultan hukum, ataupun bisa juga hakim peradilan agama ya. Jadi jika kalian ingin jadi pegawai pajak ataupun hakim peradilan agama, atau mungkin ingin jadi seorang advokat dan sebagainya, maka itu kalian bisa masuk di program studi hukum ekonomi syariah, dan juga bisa juga berbisnis juga ya, karena ini ada ekonomi syariahnya. Oke, kita lanjutkan. Adapun prospek untuk ekonomi syariah sendiri itu kalian bisa menjadi karyawan perbankan ya, perbankan syariah itu kalian bisa menjadi karyawan itu, dan juga ahli ekonomi Islam ya. Jadi ketika mungkin masyarakat membutuhkan kalian tentang ekonomi ya yang berbasis Islam, nilai Islam, maka kalianlah yang akan menjadi orang rujukan ya untuk mengembangkan perekonomian Islam di masyarakat mungkin. Dan juga selanjutnya yaitu bisa jadi tenaga pengajar, mungkin guru ekonomi ya, mungkin bisa jadi ya, karena ini kita berbicara tentang ekonomi, terutama ekonomi syariah. Mungkin di MI membutuhkan guru ekonomi, atau mungkin di MTS, SMA ini yang butuh guru ekonomi dan sebagainya. Kamu bisa mengisi plot-plot itu ya untuk bisa masuk ke sana. Bisa juga dia menjadi konsultan bisnis, ada bisa konsultan keuangan, ada orang yang bermasalah tentang keuangan, kalian menjadi rujukan untuk masalah keuangan itu ya, bisa jadi ya seperti itu. Oke, bisa jadi kalian menjadi pegawai pajak juga atau peneliti perusahaan. Oke, jadi masih banyak lagi prospek ekonomi syariah. Lebih lengkapnya bisa kalian tanyakan nanti ketika kalian mendaftar ya, agar lebih jelas ya, ataupun langsung kepada ketua program studi itu Mas, justru lebih mengetahui secara total ya prospek daripada jurusan yang akan kalian atau prodi yang akan kalian pilih. Oke, selanjutnya gelar lulusan syariah ini
biasanya yaitu kalau hukum ekonomi syariah kalian akan mendapatkan gelar sarjana hukum atau SH. Adapun ketika kalian memilih ekonomi syariah maka kalian akan mendapatkan gelar SE atau sarjana ekonomi. Oke, saya kira cukup sekian ya untuk profilnya. Untuk kejelasan lebih lanjut silakan menanyakan kontak person yang sudah saya bagikan tadi. Oke, bisa dilihat di awal. Nah, itu silakan kalian kontak segera mungkin. Karena apa? Karena di sini ada program khusus ya, gelombang khusus untuk biaya pendaftaran itu gratis di awal. Ya, dan jangan lupa ada kemungkinan ini nanti setiap programnya itu ada beasiswa yang kita tawarkan ya. Ya, ada kemungkinan itu ada beasiswa yang kita tawarkan, jadinya tidak usah bingung, tidak usah nanti merasa ini mahal dan sebagainya. Tidak, bisa kalian tanyakan langsung ke panitia dan nilai sendiri apakah itu mahal atau tidak untuk kalian kuliah di perguruan tinggi Islam tingkatnya ya. Oke, itu saja bisa kami sampaikan. Selamat datang bagi calon mahasiswa baru yang akan masuk di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Semoga video ini bermanfaat. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.